Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbah Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Mbah sekalian, dalam kesempatan ini Mbah ingin menyampaikan, memberikan penjelasan, sedikit ulasan, tanggapan berkaitan dengan adanya sebagian orang yang tidak percaya terhadap dunia perdukunan. Nah, jika ada orang yang memang tidak mempercayai dunia perdukunan, itu tidak jadi masalah. Tetapi akan menjadi masalah ketika dengan ketidakpercayaannya itu lantas dia merasa sudah paling benar sendiri. Apalagi kemudian berharap orang lain juga ikut membenarkan atas ketidakpercayaannya itu. Nah, Anda boleh tidak percaya terhadap si dukun A, si dukun B, itu tidak jadi masalah. Tetapi akan menjadi masalah ketika Anda tidak mempercayai dunia perdukunan. Nah, umumnya orang-orang yang tidak mempercayai hal-hal yang sifatnya mistis, dunia nujum, perdukunan, dan lain sebagainya, ini biasanya orang-orang yang cerdas, pintar-pintar biasanya, mampu mengolah kecerdasan otaknya, mampu mengolah kecerdasan daya berpikirnya, logika berpikirnya, tanpa pernah belajar olah batin atau ngelmoni ngati. Ya karena pada umumnya orang-orang seperti itu selalu menanyakan bukti dan bukti gitu ya. Sementara ilmu nujum atau perdukunan ini memang sangat sulit untuk dibuktikan. Hanya orang-orang tertentulah yang mampu atau memiliki kemampuan untuk membuktikannya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman Mbak ajak untuk berpikir secara logis. Taruhlah seperti ini, ada orang yang bilang, kamu jangan main ke sungai itu sangat dalam, nanti kamu bisa tenggelam tanpa memiliki kemampuan berenang yang baik. Orang tadi bilang begitu karena sudah pernah main ke sungai situ dan memiliki kemampuan berenang yang sangat memadai, sangat baik. Lantas Anda tidak percaya, kemudian Anda main ke sungai situ tanpa memiliki kemampuan berenang yang memadai, otomatis Anda akan tenggelam. Nah, sama halnya dengan ilmu perdukunan, tanpa kemampuan yang memadai, kita tidak akan bisa membuktikan itu, tapi bisa dibuktikan oleh orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk itu. Nah, di sini perlu Mbah sampaikan sebagai pencerahan ya, bahwa hal-hal yang goib, yang mistis, yang kasat mata, sejenis setan, demit, jin fasik, dan lain sebagainya, itu memang ada. Dan ilmu nujum, ilmu perdukunan, itu sangat erat dengan hal-hal seperti itu. Anda percaya adanya Allah, adanya malaikat-malaikat Allah. Anda tidak perlu ketemu langsung atau ketemu dulu sama Allah, sama malaikat Allah. Hanya saja begini ya, dunia nujum atau perdukunan ini jangan sampai kita jadikan sebagai akidah atau kepercayaan, keyakinan. Misalkan ning ora nang dukun kui ora bakal waras. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang tidak dibenarkan, gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah ilmu titen kejawen itu sama dengan perdukunan, Mbak? Nah, di sini perlu Mbak jelaskan supaya teman-teman tidak salah memahaminya. Bahwa ilmu paniten kejawen itu berbeda dengan ilmu perdukunan. Ilmu paniten kejawen itu sangat ilmiah dan bisa dibuktikan ini melalui proses pengamatan,
ya, pengalaman yang bertahun-tahun sehingga memunculkan rumusan-rumusan petung judu tertentu. Misalkan orang neptu weton judunya ketemu 25, kecenderungannya begini, begini, begini dan seterusnya. Itu kurang lebih sama meskipun realitasnya nanti berbeda. Karena orang ketemu satuan 25 itu kan bisa berasal dari bermacam-macam perpaduan weton kan ya. Misalkan Minggu Legi ketemu Jumat Pahing ketemu 25. Misalkan Minggu Kliwon 13 ketemu Rabu Legi 12 berarti kan ketemu 25. Misalkan lagi Senin Kliwon 12 ketemu Kamis Legi 13 kan ketemu 25 juga. Nah, satuan-satuan 25 ini memiliki kecenderungan yang hampir sama, misalkan sering padu, sering cekcok, sering berantem, kemudian salah satu pasangan ini kadang ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, ada juga kadang kena orang tuanya, salah satu ada yang meninggal dunia terlebih dahulu, ada yang kedua mempelai, suami istri ini aman, orang tuanya aman, tapi kena anaknya. Ada juga yang seperti itu, tetapi memiliki kecenderungan yang hampir sama. Dan itu bisa dibaca melalui pengamatan yang bertahun-tahun, penelitian yang bertahun-tahun, disebutlah ilmu paniten kejawen itu. Ya, jadi sangat berbeda. Ya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah bahwa banyak sekali oknum ya orang-orang tertentu yang menjadikan ilmu paniten kejawen, produk ilmu paniten kejawen ini dijadikan sebagai alat atau media untuk praktek perdukunan. Nah, ini yang jadi masalah. Selagi Anda bertanya mengenai weton Anda, potensi kedepannya seperti apa, itu tidak jadi masalah, hanya sebatas sebagai pengeling, bukan berarti itu meramal Anda kedepannya pasti seperti ini, pasti seperti itu, bukan seperti itu, hanya saja sebagai pengeling, sebagai nasihat, supaya kedepannya itu dalam menjalani kehidupan, rumah tangga, dan sebagainya, ini lebih berhati-hati dan lebih waspada. Nah, yang terakhir, Mbak kasih contoh ya, supaya ini bisa menjadikan pencerahan. Misalkan begini, ada seseorang yang diduga kena pengaruh santet, pelet, telu, sihir, guna-guna, dan lain sebagainya, kemudian datang ke seorang ustadz, ke seorang kiai. Kemudian di situ diruqyah, didoakan, kemudian dikasih air asmaan dan sebagainya, lalu kemudian sembuhlah orang tadi. Saat sang ustadz atau sang kiai itu menjelaskan bahwa Anda itu kena santet, si A, si B ini yang menyantet Anda, kemudian begini, begitu, dan seterusnya. Nah, disitulah praktek perdukunan itu dimulai. Artinya apa? Ketika Anda sakit, entah itu sakit secara medis maupun non-medis, kemudian minta bantuan orang lain, entah itu ustadz, entah itu kiai, untuk didoakan, untuk diruqyah, dan seterusnya, kemudian sembuh, maka itu semua semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan datang ke ustadz, ke kiai sekalipun, kemudian diobatilah gitu ya, didoakan, kemudian sembuh. Lantas kiai tadi bilang, oh kamu ini sakit seperti ini karena ada orang yang tidak suka sama kamu, si A, si B, misalkan sirik hati, nyerang kamu, nyantet kamu, dan seterusnya. Nah, itu yang tidak boleh. Itu sudah ranah perdukunan. Itu tidak boleh. Kalau misalkan kita sakit, berobat, ya berobat saja. Itu sebagai ikhtiar. Ustadz, kiai itu sebagai wasilah saja. Ya, jadi kalau Anda sakit, ya diobati saja. Jika Anda sembuh, nah itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, satu lagi sebagai perbandingan untuk pencerahan, teman-teman silakan simak penjelasan Gus Bahak berkaitan dengan dunia perdukunan. Lalu kalau nganti saat ini buatan pati wani nak komentari dukun, nopo dukun iso bener guys, iso bener iso salah.
Orang jelas jawabannya. Ya kok bodoh kiai iso bener, iso salah. Nah pas tepaan perintah Allah ya bener, nak ora ya salah. Karena kita ini menghadapi sekian cerita Quran, di mana ramalan-ramalane para dukun itu bener. Paham ya, ramalannya para dukun itu apa? Bener. Pertama Hiroklu ngerti nak ana nabi akhir zaman, sampai ngipi ana wong sunat lugu ning langit. Terus takok kancane, Hazza iku ahli nujum. Iku maknane piye? Somben sing mimpin sing ngalahno kowe wong sing sunat. Delok sak donya sing sunat. Ternyata sing diatur sunat wong Arab. Mergo wong Arab di sisa-sisa sunahe Nabi sinten iki. Ono ngono nabi ku wong Arab. Digoleki. Nah, itu saja yang bisa Mas sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.